warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, kepada guru-guru kami, orang tua kami, serta pemimpin-pemimpin kami yang terhormat, Bapak Ibu guru dan keluarga besar SMP Negeri 6 Temanggung, serta sahabat-sahabatku siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 6 Temanggung yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah puasa Ramadan merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, puasa tidak saja berbicara soal hubungan antara hamba dengan Tuhannya, melainkan juga bagaimana dengan puasa yang dijalani selama 1 bulan penuh ini bisa menumbuhkan sekaligus memperkokoh solidaritas sesama muslim, bahkan sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama. Puasa yang kita jalani seharian mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam tidak saja untuk menahan lapar dan dahaga. Memang, jika syarat dan rukunnya terpenuhi, puasa sudah sah. Tetapi ibadah yang baik adalah ibadah yang selain memiliki dampak positif bagi diri pribadi juga mempunyai pengaruh bagi lingkungan sekitar. Terlebih lagi puasa Ramadan yang sebenarnya memiliki dampak sosial tinggi jika betul-betul dipahami. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara sha'iman falahu ajru sha'imi wala yanqusu min ajrin sha'imi syai'un." Siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang puasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Secara gamblang, hadis di atas mendorong seseorang agar mau bersedekah dengan memberi makanan atau minuman kepada sesama muslim untuk berbuka puasa. Pahala yang diperoleh pun tidak tanggung-tanggung, yaitu mendapat nilai sepadan dengan orang yang melaksanakan puasa. Ini merupakan bukti bahwa dalam ibadah puasa terdapat solidaritas sosial yang sangat tinggi. Selama ini kita mungkin merasa sangat gembira jika mendapat undangan buka bersama atau bukber di rumah teman, kerabat, atau sanak saudara. Tetapi mulai sekarang mari kita ubah cara berpikir kita. Bagaimana agar bulan puasa tahun ini dan seterusnya tidak hanya menerima undangan bukber gratis, tetapi juga menjadi tuan rumah yang mengundang orang lain untuk menikmati hidangan bukaan puasa. Jika belum bisa memberi banyak, paling tidak mentraktir sahabat sendiri untuk sekadar takjil puasa seadanya. Nilai sedekah tidak saja diukur dari kuantitasnya, besar atau kecilnya, melainkan juga keikhlasan dari pemberi. Malah jika kita berusaha memberi yang banyak tapi tidak ikhlas, sedekahnya akan percuma. Tentu akan lebih sempurna jika kita bisa memberi banyak dan dibarengi niat yang ikhlas pula. Dalam satu hadis yang mendorong umat muslim untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan disebutkan, "An Anasi qila ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdalu? Qala, sadaqatun fi Ramadana." Dari Anas radhiyallahu anhu dikatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama?" Nabi menjawab, "Sedekah di dalam bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berangkat dari hadis di atas, Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan, anjuran memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan merupakan bentuk tercurah ruahnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebab itu pula Rasulullah akan menjadi orang yang paling dermawan saat bulan suci ini tiba. Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, Faidul Qadir, 1972, juz 2, halaman 38. Solidaritas universal. Lebih jauh, puasa juga mendidik seorang hamba tidak saja memiliki empati kepada sesama muslim, tapi juga manusia pada umumnya, tanpa melihat latar belakang agama. Sudah barang tentu
Orang yang berpuasa seharian di bulan Ramadan akan merasakan beratnya menahan lapar dan dahaga, apalagi jika sudah memasuki waktu zuhur. Rasanya badan sudah lemas lungai. Terlebih jika memiliki profesi yang bekerja di jalanan seperti ojek online, sopir angkot, dan lain sebagainya. Dengan pengalaman demikian, seharusnya bisa menumbuhkan rasa empati kepada diri seorang muslim bahwa menahan rasa lapar itu begitu berat. Dan hal inilah yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang hidup serba kekurangan, yang bahkan untuk mengganjal lapar saja mereka harus mengais makanan sisa di tong sampah. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum pernah menjelaskan, li'anna sha'ima idza ja'a tadzakkara ma 'indahu minal ju'i fahathuhu dzalika 'ala it'amil ja'i. Artinya, karena sesungguhnya orang berpuasa itu ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan pada orang yang lapar. Imam Izzuddin bin Abdissalam Al-Sulami, Maqasidus Shaum. Kita masih mending menahan lapar hanya kurang lebih 13 jam dalam satu hari saat berpuasa. Setelah itu bisa menikmati ragam hidangan bergizi yang kadang sampai kekenyangan hingga sulit beranjak dari tempat makan. Sementara saudara-saudara kita yang hidup serba kekurangan bisa saja merasakan lapar sepanjang hari dan entah kapan akan berakhir. Jika mereka bisa mengganjal lapar pun, kadang hanya bisa dengan makanan sisa yang diperoleh dari hasil mengais sampah. Jika kita betul-betul mau mengamalkan kedua hadis Nabi di atas, tentu angka kemiskinan di negara ini perlahan akan menurun. Jangan sampai di bulan yang katanya banyak anjuran ibadah sunnah seperti memperbanyak baca Al-Quran, sholat tarawih, dan sejumlah kesunahan lainnya, justru membutakan kita dari ibadah sosial seperti memperbanyak sedekah di atas. Semakin manfaat ibadah bisa dirasakan banyak orang, semakin besar pula pahalanya. Lebih jauh lagi, prinsip dasar empati dan solidaritas sosial dalam ibadah puasa juga bisa diterapkan dalam banyak hal. Misalnya solidaritas dalam menciptakan lingkungan yang sehat dengan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, menanamkan prinsip gotong royong dalam bermasyarakat, dan sebagainya. Sekilas puasa memang hanya mendidik rasa empati seseorang untuk memiliki sifat tenggang rasa kepada orang-orang yang hidup berkekurangan. Tetapi jika ditarik ke nilai solidaritas universal, maka puasa juga mengajarkan kepedulian sesama dalam aspek kehidupan sosial yang lebih kompleks. Semoga ibadah puasa tahun ini dan seterusnya bisa menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki nilai solidaritas yang tinggi, baik sesama muslim atau manusia pada umumnya, tanpa memandang latar belakang agama. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian dan menambah pengetahuan untuk sahabat sekalian. Ingat, jangan hanya didengarkan, tapi laksanakan juga ya. Bersama-sama kita meraih keberkahan di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan saya, mohon maaf setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.